Selamat siang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita akan belajar tentang microlearning. Saya harap ini akan menolong kita semuanya untuk boleh melihat cara baru belajar untuk era teknologi. Oke, saya akan sudah share ke screen. Saya akan segera mulai. Agenda kita untuk siang hari ini adalah ada 5. Pertama, saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang apa itu microlearning. Kemudian kedua, mengapa microlearning. Ketiga, plus dan minus microlearning. Kemudian distribusi microlearning dan bagaimana membuat microlearning. Gitu ya. Oke, saya akan mulai dari yang pertama lebih dahulu. Apa itu microlearning? Kita akan belajar tentang pengertian microlearning dan terutama asal-usulnya. Oke, apa itu microlearning? Kalau saudara melihat dua kata micro dan learning, maka micro itu boleh dibilang itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang pendek, sesuatu yang ringan, sesuatu yang cepat gitu ya. Ya, tapi bukan berarti sorry. Bukan berarti microlearning itu sesuatu yang sepele atau yang sampingan yang tidak penting, kebalikannya ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Sedangkan learning itu adalah proses belajar mengajar. Jadi microlearning kalau saudara melihat dari sisi pengajar, microlearning adalah cara menyampaikan satu unit pembelajaran atau informasi baru dalam potongan-potongan kecil atau mikro, itu asal kata dari kata microlearning ini ya. Eh, Potongan-potongan kecil yang singkat dan ringkas. Kira-kira pada umumnya itu antara 3 sampai 10 menit sebenarnya. 3 sampai 5 atau 3 sampai 10 menit. Itu kalau dari sisi pengajar. Jadi sebagai seorang guru, microlearning adalah cara guru menyampaikan satu unit pembelajaran atau informasi baru dalam potongan-potongan kecil yang singkat dan ringkas. Ya. Nah, ini ada kata satu unit pembelajaran itu penting ya. Karena potongan-potongan kecil itu bukan potongan-potongan kecil random, tapi itu ada dalam satu unit, gitu ya. Oke, kalau dari sisi pembelajar, microlearning adalah cara memperoleh pengetahuan melalui potongan-potongan kecil atau mikroinformasi yang digunakan untuk mempelajari satu unit materi tertentu, gitu ya. Jadi untuk pembelajar ini merupakan cara dia belajar, cara dia memperoleh atau cara dia menimba pengetahuan melalui potongan-potongan kecil yang digunakan untuk mempelajari satu unit materi. Jadi sebenarnya itu satu unit materi yang besar, tetapi karena dipotong menjadi kecil-kecil, dia bisa mempelajarinya per potongan dan masing-masing potongan ini bisa independen. Jadi tidak selalu harus urut gitu ya, tetapi masing-masing bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan kecil yang nanti akan dibangun menjadi satu unit materi gitu ya. Oke. Nah, uh, microlearning ini sebenarnya teori microlearning ini sebenarnya bukan bukan satu konsep baru. Ini satu konsep yang sebenarnya sudah lama sekali, bahkan kalau di-trace lebih lama lagi itu adalah tahun 1880. Jadi konsep belajar ini didasarkan dari yang namanya The Herman Ebbinghaus Forgetting Curve. Ya, jadi ini Herman ini membuat satu penelitian gitu ya, dan kemudian dia menghasilkan satu curve yang disebut sebagai curve gitu ya. Nah, ini seorang pendidik, seorang yang sangat punya passion yang besar sekali terhadap pendidikan dan sistem pendidikan di tahun 1880. Nanti kita akan lihat salah satu hasil yang sangat terkenal yang sampai sekarang masih dipakai gitu ya. Nah, dari teori ini, dari penemuan Herman Ebbinghaus ini, dia melihat bagaimana orang akan ingat lagi apa yang sudah dipelajari dan bagaimana orang ingat ini tergantung dari apa yang dipelajari dan bagaimana mempelajarinya. Jadi, kalau saya belajar sesuatu, apakah saya akan ingat dengan pelajaran yang saya pelajari itu? Nah, ini dia mengatakan ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu satu, apa yang kamu pelajari. Kalau itu sesuatu yang
berat, sesuatu yang memang butuh pemikiran panjang dan dalam, mungkin cara mengingatnya akan berbeda dibandingkan dengan sesuatu yang ringan dan sesuatu yang simple gitu ya. Dan juga tergantung bagaimana cara kita mempelajarinya. Kalau cara mempelajarinya itu cuma sekali baca, sudah kemudian mencoba mengingat, mungkin akan beda sekali dengan yang dibaca, kemudian dibaca lagi, beda. Atau dibaca, lalu mendengarkan orang lain menjelaskan, lalu dia mengulang lagi. Metode-metode itu akan sangat menentukan bagaimana kita ingat dengan apa yang kita baca atau yang kita pelajari, ya. Nah, kalau kita mempelajari sejumlah informasi yang banyak atau yang dalam, yang besar, yang dalam jumlah besar, cenderung akan mudah dilupakan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, ini terbukti dari penelitian atau hasil penelitian yang dia hasilkan. Kita nanti akan melihatnya. Jadi secara umum boleh dibilang apa yang menjadi sumbangsih dari Hermann Ebbinghaus ini adalah dia menemukan informasi yang dihafal, dimengerti dengan ketat, akan diingat dengan lebih mudah jika dipelajari lagi. Bahkan setelah kurun waktu yang lama dan tidak dipakai, tetap dia akan ingat gitu ya. Tapi ini tadi, ada faktor-faktor yang menentukan bagaimana kita bisa mengingat apa yang kita pelajari. Nah, kita akan lihat apa itu di Hermann Ebbinghaus Forgetting Curve. Nah, ini curve ini hasil penelitian dia, ya. Jadi orang ingat itu tergantung dari berapa lama dia mendapatkan informasi dan berapa lama dulu ya. Nanti yang kedua adalah berapa kali kita melihat atau mempelajari pelajaran yang kita pelajari. Jadi menurut dia kalau itu saat itu kita saat ini mendengar apa yang saya sampaikan, lalu saat itu juga saudara ditanya, maka 100% kemungkinan saudara bisa menjawab. Tetapi kalau itu sudah 20 menit kemudian, jadi nanti kalau habis presentasi ini 20 menit kemudian saudara ditanya lagi apa tadi presentasinya yang diberikan oleh Bung Yulia, mungkin saudara hanya akan ingat 58%. Kalau sudah 1 jam dari saudara mendengarnya dan tidak pernah diulang lagi, maka saudara tinggal 44% aja yang saudara ingat. Nanti kalau sudah 1 hari, 2 hari, 6 hari, sampai 31 hari atau 1 bulan, mungkin yang saudara ingat hanya 21%. Itu dari hasil penelitian dia ya. Jadi retention atau perhatian dengan apa yang kita pelajari itu berbanding dengan waktu yang berapa lama kita sudah mendengar presentasi itu, ya. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah bagaimana saudara mengingat lagi apa yang saudara pelajari. Nah, kalau itu saudara cuma mendengar 1 kali, maka kemungkinan saudara 100%, kalau saudara mendengarnya 1 kali saja, saudara mungkin akan mengingat mungkin kira-kira 50%. Tapi kalau informasi yang sama saudara ingat 2 kali, mungkin saudara akan ingat kira-kira 65%. Kalau saudara coba lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali, saudara coba ulang lagi, mendengar lagi presentasi yang sama, mungkin saudara bisa sampai 90% saudara akan ingat. Ya, jadi ini berbanding dengan apa yang saudara ingat berbanding dengan berapa kali saudara mendengar informasi itu. Nah, oke. Apa yang kita bisa pelajari dari forgetting curve ini? Microlearning menawarkan solusi yaitu dengan membuat informasi yang besar menjadi potongan kecil-kecil. Ya, dari forgetting curve ini kita tahu ternyata kalau kita mendengarnya itu sering berkali-kali, maka kita akan ingat. Karena itu microlearning lahir dari teori ini. Bahwa apalagi kalau itu informasinya besar, informasinya tuh padat, informasinya tuh banyak, besar itu maksudnya banyak ya. Itu kalau sekali mendengar itu mungkin yang diingat akan sedikit sekali. Nah, bagaimana kalau informasi yang besar itu dibuat potongan kecil-kecil, terus kita mendengarkan potongan kecil pertama dulu, kemudian potongan kecil yang berikutnya, dan ternyata ketika potongan-potongan kecil itu didengarkan secara terpisah, tetapi berurutan, dan kemudian potongan yang kecil itu bukan karena cuman kecil ya, bisa diulang berkali-kali pada waktu yang berbeda, maka informasi yang
yang besar itu akan jauh lebih mudah diingat atau lebih mudah dipelajari. Nah, ini jadi teori forgetting curve ini menolong para pendidik untuk menemukan cara baru untuk belajar, khususnya sesuatu yang berat atau sesuatu yang besar, ya. Oke, jadi lahirlah microlearning. Nah, ciri-cirinya microlearning apa? Satu, bahan itu pendek. Jadi informasi potongan itu antara 3 sampai 10 menit, ya. Kemudian satu potongan itu hanya membahas satu bagian pembelajaran. Jadi secara spesifik satu potongan itu mempelajari satu bagian dari pembelajaran. Kemudian microlearning itu lebih populer, semakin populer di era digital. Nah, dengan uh, ketersediaan mobile, platform mobile ini membuat uh, microlearning menjadi lebih populer lagi karena bisa di, diakses dengan lebih cepat dan diakses berkali-kali dan bisa menolong orang yang sedang belajar itu selalu mengingat apa yang dia pelajari. Nah, kemudian ciri microlearning berikutnya adalah aksesibilitas. Jadi bahan-bahan microlearning itu harus bisa diakses kapan saja, di mana saja. Karena kebutuhan belajar masing-masing orang tuh berbeda-beda. Ada yang senang belajar pagi, ada yang belajar siang, ada yang nggak punya waktu siang, tapi dia belajarnya malam gitu ya. Jadi kalau akses dari microlearning itu hanya terbatas pagi saja, siang saja, atau pagi saja, maka akan sulit untuk dipelajari. Ya, jadi aksesibilitas menjadi ciri dari microlearning. Harus bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian interaktif, karena microlearning ini sangat didukung oleh perangkat digital, sehingga banyak tools yang bisa menolong untuk bisa interaktif, gitu ya. Jadi progres dari seorang yang belajar itu bisa dilihat dengan cara cepat. Karena itu microlearning sering diikuti dengan quiz atau diikuti dengan CTA atau call to action gitu ya, untuk melihat apakah yang dia pelajari itu bisa nempel gitu dengan apa yang dia inginkan, ya. Kemudian relevan, ini juga ciri dari microlearning. Microlearning itu bukan mempelajari sesuatu yang kuno, yang tidak relevan lagi di masa kini. Microlearning itu lebih di lebih diprioritaskan untuk mempelajari sesuatu yang baru, sesuatu yang kekinian, dan sesuatu yang sedang tren gitu ya, atau sedang banyak dicari. Ya, oke. Berikutnya, mengapa microlearning? Nah, ini kita akan mempelajari tentang perkembangan teknologi, membuat microlearning menjadi cara cara belajar mengajar yang sangat populer sekarang ini, ya. Khususnya setelah tahun 2000-an ya. Uh, ini menjadi sesuatu yang sangat populer sekali, walaupun mungkin di Indonesia kurang kurang banyak apa namanya ditanggapi dengan baik ya, tapi di berbagai tempat microlearning menjadi sesuatu yang sangat populer, bahkan bukan hanya sekolah ya, tapi juga perusahaan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang mengadopsi sistem microlearning ini sehingga menolong company untuk melakukan learning and development yang bagus untuk semua stafnya. Oke, nah kenapa microlearning? Nah ini menurut penelitian ini ada satu apa namanya satu hasil survei yang dilakukan oleh Bersin by Deloitte. Mereka melihat bahwa modern man atau modern learner, orang modern sekarang itu mengalami beberapa kondisi, gitu ya. Yang pertama overwhelmed dengan banyaknya informasi yang membludaknya informasi di internet itu membuat orang tuh kepayahan gitu ya, sehingga informasi yang begitu banyak itu sulit untuk disortir dengan baik, sehingga akhirnya random dan tidak menghasilkan banyak hal. Kemudian karena mau pakai mobile device, pakai perangkat mobile, jadi banyak sekali distraksi. Kalaupun sedang belajar, nanti ada calling, ada WA masuk, ada segala macam gitu ya. Jadi membuat itu distracted. Kemudian orang-orang modern sekarang itu juga menjadi orang yang sangat tidak sabar. Segala sesuatu inginnya instan, maunya cepat gitu ya. Informasi kalau dengar
apa namanya, penceramah atau dosen ngomong pelan-pelan gitu ya, wah dia sudah mendapatkan informasi jauh lebih cepat dari internet dibandingkan dari dosen yang mengajar. Pak, banyak kali gitu ya. Kemudian dengan ketersediaan informasi yang begitu banyak dan tools atau teknologi yang begitu mumpuni untuk mendeliver atau juga untuk mempresentasikan bahan-bahan ini, jadi eh, banyak sekali orang modern ini bisa mendapatkan informasi on demand dan juga ada kolaboratif dan empowered yang sangat terintegrasi, saling bersinergi gitu ya. Sehingga orang-orang modern ini menjadi sangat apa namanya? Menjadi sangat kepayahan gitu ya, menjadi sangat capek dan juga sangat lelah dengan banyaknya informasi yang masuk dan apa saja yang ingin dipelajari dan kemajuan teknologi atau kemajuan zaman juga begitu menuntut sehingga banyak orang akhirnya eh, apa namanya menderita FOMO, takut ketinggalan informasi, jadi setiap saat selalu mencoba mencari informasi terbaru dan apa yang terbaru supaya dia bisa mengikuti perkembangan yang ada, gitu ya. Ya. Nah, kalau saudara lihat dari beberapa informasi juga, cara cara orang modern belajar sekarang juga sangat berubah sekali gitu ya. Eh, apa namanya? Kalau saudara melihat ini ada beberapa persentase yang kita bisa lihat ya, bagaimana orang belajar. Orang belajar saat butuh gitu ya. Misalnya ini kalau saya mau pergi ke Mojokerto dari Solo ke Mojokerto berapa lama ya? Langsung. Jadi at the point of need, kebanyakan orang itu ketika butuh saat itu, informasi saat itu langsung bisa diakses saat itu kira-kira 56%. Jadi kebanyakan orang belajar itu ketika saat itu ditanya atau saat itu membutuhkan informasi, ya. Kemudian yang kedua, waktu malam hari atau waktu weekend. Itu kira-kira 48% orang menggunakan waktu malam atau weekend untuk mengakses informasi apa saja yang dia ingin dapatkan. Kemudian 41% itu at their desk. Jadi ketika sedang bekerja, sedang sedang mengerjakan sesuatu, entah di rumah, WFH, entah di kantor, maka pada saat, wah, ini aku butuh nih, saya perlu membuat 5 pertanyaan misalnya untuk studi Alkitab. Nah, saat itu langsung dia akan mengakses dan mencari tahu bagaimana bisa mendapatkan pertanyaan yang baik, lalu dia akan mengolah pertanyaan itu. Jadi, kira-kira 41% orang mengolah atau belajar dari ketika dia bekerja atau dia sedang belajar. Kemudian 30% selama break, entah break makan, entah break apa namanya istirahat. Nah, mereka ketika istirahat banyak jarang ya. Ketika entah istirahat di coffee shop atau istirahat di rumah, sedang makan atau di rumah makan, itu selalu akan mengakses informasi. Dan di situ kira-kira 30% orang mencoba untuk catch up, mencoba untuk mengejar informasi-informasi yang dia perlu dapatkan atau yang ingin dia dia pelajari kira-kira 30%, sedangkan 28% itu entah sedang menunggu dokter, sedang ada dalam perjalanan, sedang menunggu pesawat dan lain-lain gitu ya. Jadi cara orang belajar pun sekarang sudah sangat berubah. Hampir anywhere, anytime orang itu bisa belajar, gitu ya. Oke. Nah, karena itu saya akan simpulkan ya, microlearning itu menjadi kebutuhan karena ini menjadi cara belajar baru pada era digital. Kalau sudah lihat entah sedang makan, entah sedang menunggu menunggu pesawat, sedang apa, itu kan waktunya cuma sedikit gitu ya, nggak terlalu banyak. Karena itu dibutuhkan bahan-bahan pengajaran yang singkat, yang pendek, yang bisa tuntas saat itu juga ketika dia mengaksesnya. Kalau itu seminar yang panjang 1 jam, dia mungkin baru 5-10 menit, udah harus pergi, udah harus atau sedang berbicara dan segala macam dan akan terinterupsi dan dia nggak akan mungkin bisa menyelesaikan 1 jam gitu ya. Nah, ini cara belajar baru pada era digital. Ini sangat dipengaruhi sekali oleh peran teknologi yang saat ini uh, booming luar biasa, ya. Karena itu micro learning itu mulai populer sekitar tahun 2000-an ke atas, ya. Teknologi berperan sangat signifikan di dalam pendidikan dan pelatihan. Karena itu tadi ya, orang belajar di mana saja dan kapan saja. Karena itu kuliah panjang yang 1 jam, 2 jam,
atau training on-site yang butuh sehari penuh untuk training dari pagi sampai sore. Sekarang sudah tidak populer lagi. Kalaupun populer, orang-orang yang ikut itu sambil melakukan hal yang lain. Dia tidak akan bisa tahan mendengarkan seminar seperti zaman-zaman dulu. Karena itu, office pun menjadi atau kantor atau perusahaan itu menjadi sangat segan atau tidak ingin lagi mengirim stafnya untuk pergi training on-site karena itu berarti dia meninggalkan kantor 1 hari, bahkan kadang training 2 hari penuh gitu ya. Itu menjadi beban dan itu menjadi sangat mahal untuk kantor. Karena itu perusahaan pun sekarang tidak lagi mengirim atau tidak lagi punya tren untuk mengadakan training-training bagi staf untuk training jangka waktu yang cukup panjang. Bahkan 2-3 jam training itu sudah dianggap menjadi beban yang besar sekali, gitu ya. Nah, peran multimedia, ketersediaan perangkat seluler, macam-macam platform pembelajaran online yang sangat berkembang saat ini, serta kemudahan membuat konten yang multimedia, membuat self-learning menjadi sangat disukai. Jadi dia, ngapain ikut 2 jam, 3 jam kuliah? Aku lihat di internet aja mudah tuh, 3 menit, 4 menit aku udah dapat informasi yang sama. Jadi kadang orang untuk pay attention atau untuk memberi perhatian untuk satu materi yang panjang dan dalam selama misalnya 30 menit itu saja, mereka lebih senang mengakses video yang cuma 3-5 menit yang isinya sama, kurang lebih sama dan itu sudah disarikan sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia perlu. Itu ya. Jadi peran multimedia karena ketersediaan apa namanya eh, tools untuk membuat microlearning itu sangat mudah dan sangat cepat itu membuat orang bahkan bisa melakukan self learning dengan lebih mudah, gitu ya. Oke, kemudian kebutuhan milenial, perubahan cara belajar di kalangan milenial itu juga sangat besar sekali. Tidak ada lagi yang mau membaca buku yang tebal-tebal. Attention span mereka sangat pendek, semakin pendek. Dan mereka juga menyukai cara kerja yang fleksibel, gitu ya. Jadi kalau 1 jam dipanteng untuk melakukan sesuatu, khususnya untuk mempelajari sesuatu yang penting untuk pekerjaan dia, gitu ya. Dia akan lebih senang mengakses video daripada harus membuka buku dan membaca bahkan e-book yang panjang, gitu ya. Tidak mau. Oke, perbandingan. Jadi cara belajar lama biasanya guru mengajar monolog satu arah, ya. Tapi kalau di cara belajar microlearning atau di era digital ini, guru bahkan tidak harus ada. Dia kalau ada, dia hanya bisa menjadi fasilitator untuk menolong murid-muridnya berinteraksi atau kita berinteraksi dengan lebih baik. Itu sudah top, gitu ya. Fungsi dari fasilitator atau fungsi dari guru itu sebagai fasilitator sekarang ini sudah top, gitu ya. Kemudian akses bahan pada zaman dulu sangat terbatas. Saudara harus datang ke apa namanya seminar tertentu di lokasi tertentu, harus membayar sejumlah tertentu dan hanya bisa diikuti oleh orang yang bayar, gitu ya. Itu cara belajar lama. Sekarang bisa diakses kapan saja gratis, di mana saja dengan gadget apa saja. Saudara sudah bisa mengakses cara apa namanya bahan-bahan belajar microlearning dengan sangat mudah dan tidak ditentukan oleh waktu karena saudara duduk 5 menit saja sudah bisa melakukan pembelajaran dengan microlearning. Sedangkan kalau cara belajar lama saudara duduk 1 jam mengikuti satu mata kuliah, gitu ya. Oke, kemudian guru adalah sumber pengetahuan di samping buku-buku tebal dan training panjang. Itu cara belajar yang lama. Jadi guru itu menjadi sumber semua pengetahuan yang dia dapat. Sekarang sudah tidak lagi. Guru bukan menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Bahkan sering kali sekarang guru jauh lebih tertinggal dalam pengetahuan dibandingkan dengan video-video yang ada di internet. Ya, jadi sumber dari microlearning itu bisa berupa video, animasi, infografis, klip audio, simulasi interaktif, elemen-elemen gamik atau gamification, ya. Oke, feedback terbatas pada zaman dulu. Harus tanya ke guru atau paling tidak ke peers atau ke teman, gitu ya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi ada cara feedback digital yang sangat mudah sekali, bahkan ada analitis yang dipersiapkan di dalam setiap macro learning sehingga bisa melacak perkembangan mereka yang belajar atau mengikuti video-video mereka, gitu ya. Oke, plus minus dari micro learning.
atau kelebihan dan kekurangan dari microlearning. Apakah ada, tadi kita jauh lebih banyak ngomongin tentang kelebihan ya, apakah ada kekurangannya? Ada. Oke, kita akan bicara dulu kemudahannya atau kelebihannya. Yang pertama cepat. Bahan microlearning ini cepat dibuat karena ada banyak tools yang tersedia. Kemudian juga cepat diedit ya, karena pendek, mengeditnya juga tidak terlalu payah. Kemudian juga cepat diedarkan atau cepat didistribusikan. Jadi saat ini dapat, saat ini bikin, bisa saat ini didistribusikan dan saat ini bisa dinikmati oleh banyak orang, gitu ya. Itu apa namanya semboyan dari microlearning. Learning on demand. Saat ini saya butuh, saat ini saya bisa belajar, saat ini saya bisa bagikan ke orang lain. Tuh. Kemudian juga mudah. Mudah karena mudah diakses. Ada banyak platform yang tersedia yang bisa ditaruh di mana saja. Kemudian mudah dicerna karena itu pendek, karena kecil gitu ya. Mudah dipahami dan mudah diingat karena itu pendek. Jadi ada istilah yang sekarang sangat populer yaitu learning on the go atau learning on demand. Jadi pembelajaran itu bisa dilakukan dengan sangat mudah dan sangat cepat karena hanya mempelajari satu unit pemahaman yang saat itu bisa dilakukan dalam 3 menit dan saudara konsentrasi full 3 menit selesai gitu ya. Kemudian mudah engagement juga, saudara bisa memberikan respon dengan sangat cepat, entah memberikan komentar di situ atau saudara bisa bertanya apa di situ orang lain, tidak harus orang yang membuat video yang akan menjawab, orang lain yang mungkin bisa akan menjawab. Jadi respons bisa on demand saat itu juga saudara kalau ada orang lain yang saat itu juga ada, saudara bisa mendapatkan engagement yang mudah dan karena itu sesuatu yang kekinian maka bahan-bahan microlearning itu juga engagementnya tinggi gitu ya, langsung saudara relate dengan bahan-bahan yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah murah, biayanya minimal bahkan gratis karena itu di internet gitu ya. Kemudian waktu yang sangat fleksibel, santai. Saudara bisa melakukan di mana saja, kapan saja. Bisa diatur gitu ya. Oke, aku nanti nunggu dokter, kira-kira mungkin masih 5 menit atau 10 menit, bahkan mungkin 15 menit. Oh, saya bisa mengakses ini itu dengan sangat mudah. Bahkan bisa direncanakan, oke, nanti aku akan ke dokter, ini sudah ada beberapa video yang akan aku tonton gitu ya. Jadi saudara akan sangat mudah sekali mengatur waktu karena kecil, karena mudah diselipkan di setiap saat saudara bisa lakukan. Selain itu juga kalau saudara tertarik dengan satu microlearning atau video microlearning yang bagus, maka saudara akan simpan dan saudara bisa play ulang-ulang, berulang-ulang gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Bahkan banyak sekarang kalau saya lihat itu video yang dipercepat gitu ya. Misalnya apa belajar bordir, belajar menjahit atau belajar apalah yang santai-santai yang mudah gitu ya. Eh, itu bisa dicepatkan entah 100 kali lebih cepat daripada seharusnya gitu ya. Saudara langsung bisa, oh ya ini, udah. Nanti kalau saudara lupa, nggak apa-apa, ulang lagi. Misalnya, bagaimana membuat pupuk untuk tanaman bunga saya. Langsung, saudara lihat cuma 1 menit selesai, terus saudara nggak perlu banyak waktu, tapi nanti kalau itu tadi apa ya bahannya ya, saudara bisa play lagi dengan sangat mudah, gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa infografis yang saya ingin tunjukkan dari beberapa apa namanya, dari beberapa artikel yang saya dapatkan di internet. 5 keuntungan microlearning untuk baik untuk employee, untuk staff karyawan atau juga untuk organisasi. Ya, oke. Yang pertama learner centric, artinya saudara tidak berpusat kepada guru lagi, tetapi kebutuhan learner. Ini bagian ini aku nggak penting. Saya bisa skip. Walaupun itu satu unit pembelajaran ya, saudara bisa pilih mana yang saudara inginkan dan saudara bisa sesuai dengan kebutuhan saudara. Jadi betul-betul tidak seperti dulu. Kalau dulu saudara ikut training harus ikut pemikiran dari pembicara dari awal sampai akhir gitu ya. Sekarang saudara bisa pecah, saudara bisa mengambil mana yang saudara mau. Kemudian saudara juga bisa menaikkan perhatian saudara pada pengetahuan tertentu itu menjadi tinggi. Wah, saya senang sekali nih dengan apa namanya, misalnya dengan AI untuk media gitu misalnya ya. Dan wah, saudara langsung Google akan langsung mensortir apa bahan-bahan yang saudara ingin dapatkan atau saudara ingin baca berdasarkan kemampuan retensi, kemampuan saudara bisa memberi perhatian, ya.
Kemudian juga less time consuming, jadi tidak perlu banyak waktu untuk belajar. Wah, saya kalau mau belajar saya harus menyediakan waktu 1 hari. Enggak, bahkan 1 jam pun enggak gitu ya. Oke, kemudian learning on the go. Jadi saudara sambil belajar, saudara bisa, oh ini penting ya, saya bisa langsung pindah ke micro learning yang lain, yang berhubungan atau yang terkait, langsung saudara bisa mendapatkan itu dengan lengkap, sesuai dengan yang Anda butuhkan. Dan ini memotivasi saudara untuk belajar lebih gampang gitu ya. Saudara tidak takut lagi. Kalau saudara melihat buku yang tebal, belum-belum saudara sudah nyerah gitu ya. Tetapi ini, wow, ternyata gampang sekali ya. Oh, ternyata pendek sekali ya. Udah selesai ya gitu ya. Jadi ini meningkatkan keinginan saudara untuk belajar lebih banyak. Oke, berikutnya micro learning juga eh, targeted. Saudara bisa, saya ingin belajar ini gitu ya. Langsung saudara masukkan topik itu, saudara akan dapat apa yang saudara inginkan. Cost efektif sama tadi, tidak perlu bayar, saudara bisa belajar kapan saja, saudara bisa saat saudara membutuhkan, saudara bisa langsung dapat tanpa harus menunggu, bahkan tanpa harus mencari karena Google sudah mencarikan itu untuk saudara. Saudara bisa engage lebih gampang lagi karena saudara langsung bisa relate apa yang saudara butuhkan, relevan dengan saudara. Kemudian saudara juga semakin punya perhatian lebih besar. Wah ini tambah lagi. Wah saya jadi tahu lebih banyak gitu ya. Ini akan memboost keinginan saudara memberikan perhatian lebih banyak. Kemudian karena mobile friendly, hampir bisa dibilang kelas saudara bisa saudara bawa kemana saja saudara mau. Ya, ini keuntungannya. Micro learning to save time, uh, bisa training saudara untuk satu spesifik subjek secara khusus. Kemudian juga saudara bisa mendapatkan apa namanya immediate performance. Saudara langsung bisa melihat hasilnya pada saat itu juga, gitu ya. Karena video-video itu, misalnya kalau itu video tentang cuaca, tentang apapun itu sudah dipercepat ribuan kali gitu ya, sehingga saudara tidak perlu menunggu bunga mekar atau matahari terbenam gitu ya. Dalam waktu hitungan detik saudara langsung bisa melihat itu. Kemudian self learning itu mendorong saudara untuk belajar sendiri tanpa harus menunggu orang lain. Kalau orang lain atau kalau kelas harus tunggu dulu berapa peserta yang ada, baru saudara bisa belajar gitu ya. Kemudian juga saudara bahkan bisa belajar ketika saudara sedang bekerja. Jadi ketika saudara bekerja mengalami kesulitan, langsung saat itu saudara bisa belajar hal yang sedang saudara hadapi dengan sangat cepat. Gitu ya. Oke, apa kekurangan dari microlearning? Nah, tetap ada kekurangannya ya. Yang pertama, dangkal. Jadi karena itu satu unit kecil dari satu pembelajaran, itu membuat saudara hanya mempelajari satu bagian itu. Bahkan kadang satu pelajaran itu tuh sebenarnya punya latar belakang yang panjang dari satu rangkaian apa kesimpulan gitu ya. Tapi microlearning tidak memperlihatkan itu sehingga saudara tidak tahu latar belakangnya bagaimana, saudara tidak tahu ini teori dari mana gitu ya. Saudara harus harus punya keinginan atau harus bisa mengambil mengambil apa? Mengambil inti bahwa ini pasti ada pembelajaran sebelumnya atau ini pasti ada teorinya gitu ya. Ini mendorong orang yang pragmatis itu memang senang sekali, tapi membuat orang yang pragmatis itu tidak punya teori yang jelas gitu ya. Ya, jadi eh, dangkal. Terkhusus kalau itu konsepnya kompleks tadi ya, perlu banyak apa namanya pembelajaran pengembangan teori dari satu teori ke teori yang lain sampai akhirnya teori yang sekarang itu butuh waktu panjang gitu ya. Dan juga sesuatu yang kompleks itu tidak mungkin bisa dijelaskan hanya dalam 1 menit atau 2 menit atau bahkan 10 menit ya. Kemudian juga tidak bisa menguasai bahan secara sistematis karena hanya ambil satu bagian dan selesai. Nah, akibatnya apa? Akibatnya orang yang pragmatis atau orang yang tidak senang berpikir panjang itu cepat puas gitu dan merasa oh udah tahu aku gitu ya. Hanya melihat satu video 3 menit merasa dia sudah tahu. Padahal sebenarnya dia harus melihat lagi ke belakang atau melihat lagi ke samping, ke atas, ke bawah untuk melihat siapa saja yang mengatakan ini dan apakah ini satu konklusi yang valid gitu ya. Apakah ini sesuatu yang di belakangnya ada teori yang perlu dipelajari lebih jelas itu sering tidak gitu ya. Jadi orang menjadi cepat puas ketika mempelajari itu seakan-akan dia sudah tahu semuanya, padahal belum tentu gitu ya. Oke,
Kemudian parsial, saudara hanya bisa mempelajari itu tidak utuh gitu ya, karena itu self learning dan itu karena keinginan kebutuhan pribadi, seringkali micro learning yang sebenarnya itu satu unit pembelajaran itu tidak dipelajari semuanya dengan baik, tapi dicomot saja, diambil saja, sehingga itu apa namanya, saudara tidak bisa melihat keseluruhannya kalau saudara nggak melihat semua video atau satu unit pembelajaran itu ya. Jadi uh, microlearning kesulitannya adalah saudara hanya melihat dari satu satu sudut bagian saja gitu ya. Dan saudara tidak bisa melihat big picture-nya. Nah, ini yang sangat penting di dalam microlearning. Saudara harus melihat ini satu unitnya apa gitu ya. Kalau saya tertarik dengan satu video microlearning atau satu artikel microlearning ini di belakangnya ada pembelajaran yang lain tidak gitu. Itu perlu ada motivasi dari diri sendiri untuk mencari ya, mengolah apa yang dia dapat. Kemudian juga microlearning lama, artinya tidak bisa cepat menguasai keseluruhan satu unit itu dengan baik. Ya, tadi dengan sistematis, tapi juga ini akan bakalan lama karena satu video. Terus saudara butuh waktu kan, nggak bisa langsung 1 jam saudara membereskan semua video itu atau seluruh artikel-artikel pendek-pendek itu atau blog yang pendek-pendek itu. Tapi saudara satu, nanti hari berikutnya saudara baru lagi. Nanti berikutnya ada sebagian mungkin sudah lupa gitu ya, sehingga saudara kelihatannya cepat, tapi malah akhirnya jadi lama. Kemudian banyak usaha untuk disiplin, artinya itu tadi ya, saudara nggak bisa hanya satu video microlearning merasa itu sudah, wah saya sudah menguasai semuanya. Butuh disiplin untuk mau ini di samping ini ada apa lagi, di belakang ini ada apa lagi. Harus mulai banyak melihat ke samping dan ke depan, bahkan ke belakang. Kemudian perlu banyak sumber referensi. Karena satu microlearning ini karena hanya satu bagian saja dan itu hanya 3 menit, saudara nggak bisa menguasai dengan baik kecuali saudara punya banyak referensi. Saudara harus mencari referensi-referensi lain untuk mendukung uh, pembelajaran yang sedang saudara lakukan. Itu ya, kira-kira itu kekurangan. Tapi kekurangan microlearning saudara bisa atasi dengan itu tadi ya, saudara disiplin, saudara mau berpikir panjang, apa 2-3 langkah ke depan sehingga saudara bisa tahu apa sebenarnya inti sari atau bahkan latar belakang dari apa yang saudara pelajari. Ya, distribusi microlearning. Jadi format dari microlearning itu sangat menentukan. Formatnya apa saja? Jadi di microlearning itu ada teks. Jadi sebenarnya tidak hanya video ya. Kebanyakan orang taunya video. Ada teks, itu frasa, ada paragraf pendek, bahkan artikel pendek, kemudian ada blog, ada bahan-bahan yang self-paced learning, kemudian ada teks, quote gitu ya. Uh, teks quote yang berupa teks itu seringkali apa berupa sequence atau apa namanya bisa berupa apa namanya satu rangkaian quote gitu ya yang saudara bisa pelajari secara langsung ya saudara apa namanya tinggal uh, slide. Oke, yang kedua gambar bisa berupa foto, bisa berupa ilustrasi, berupa infografis atau quote bergambar atau bisa juga dengan flashcard gitu ya. Kemudian audio, bisa rekaman audio, potongan rekaman audio atau audio clips, bisa juga podcast. Podcast sekarang tidak lagi 1 jaman gitu ya, kadang-kadang cuma 15 menit, 10 menit gitu ya. Kemudian juga bisa musik, kalau itu ada hubungannya dengan musik, kemudian bisa e-book yang dibuat per chapter sehingga saudara bisa mempelajarinya secara lebih mudah dengan tiap chapter. Kemudian ada video, ini yang paling terkenal ya, Reels, Short, kemudian video pendek, macam-macam yang lain, kemudian video animasi dan lain-lain. Kemudian teks atau quiz itu juga termasuk dalam microlearning, itu berupa FAQ, berupa tanya jawab, bisa bisa berupa polling, bisa berupa mini quiz, itu juga dianggap sebagai microlearning karena kalau saudara merasa udah tahu satu bagian, oke, saya tes diri sendiri, saya udah ngerti belum? Saudara lakukan itu dengan mini quiz gitu ya. Oke, kemudian permainan dengan gamification, alat peraga, trivia, atau games yang benar-beneran games gitu ya. Saudara bisa lakukan itu, dan itu juga disebut sebagai microlearning.
Ya, ini yang paling populer menurut beberapa orang. Eh, Menurut satu kelompok orang pendidik itu micronudget itu jadi satu potongan kecil, infografis, assessment itu seperti quiz atau tes, kemudian explainer video atau video edukasi, kemudian mikro presentasi atau presentasi kecil atau mini, entah itu 15 menit atau setengah jam. Kemudian micro podcast juga itu yang pendek-pendek, kemudian juga serious games. Ya, games ini bukan berarti games games yang bunuh-bunuhan itu ya. Ini games yang memberikan pelajaran. Oke, berikutnya. Ini satu quote ya yang dibuat oleh Connie Malamet. Microlearning adalah cara ideal untuk menemukan jawaban cepat untuk masalah-masalah spesifik yang berarti sebagian besar konten microlearning itu bersifat terperinci dan terkini. Terperinci itu detail banget gitu dan terkini itu hal yang sekarang sedang sedang tren atau sedang up to date. Nah, ini fokus dari microlearning yang perlu kita ingat. Microlearning namanya learning ya. Itu bukan nice to know saja, tapi need to know. Jadi ini sangat beda dengan entertainment ya. Microlearning banyak banyak orang menganggap itu sebagai satu entertainment. Saya kira kalau kita serius dengan microlearning itu bukan entertainment, bukan untuk nice to know. Oh ya, nah aku ngerti ya baguslah. Nggak ngerti juga nggak apa-apa. Enggak. Microlearning adalah sesuatu yang memang betul-betul kita butuhkan. Kita harus tahu, kita perlu tahu gitu ya. Untuk kita mendapatkan satu prinsip untuk apa yang sedang saya pelajari atau satu prinsip pembelajaran yang menolong saya untuk bekerja lebih baik, gitu ya. Ya, ini karena itu format sangat menentukan ya. Kalau format format microlearning itu terlalu banyak warna-warna yang apa nama warna-warna yang uh, apa namanya yang ceria, yang kemudian ada apa namanya ada gambar-gambar yang childish itu tidak cocok untuk microlearning ya. Microlearning itu need to know, itu benar-benar pembelajaran, bukan nice to know, bukan entertainment. Jadi membuat format microlearning itu tidak selalu gampang, gitu ya. Kemudian desain dan juga aksesoris yang dipakai untuk microlearning itu harus menunjukkan sesuatu yang serius. Bahkan warna pun itu juga menjadi apa perhatian untuk microlearning. Bukan sesuatu yang apa pinky yang orang tuh cuman apa akan apa main-main di situ gitu. Enggak. Nah, itu format microlearning sangat menentukan. Ya. Oke. Kemudian bagaimana membuat microlearning? Ini perlu strategi agar microlearning dibuat dengan efisien dan efektif. Yang pertama dulu, skill untuk microlearning. Ternyata tidak semudah atau tidak sesimpel yang kita pikirkan. Kalau saudara benar-benar ingin menggarap microlearning yang baik gitu ya, yang bermutu gitu ya, saudara perlu skill-skill ini. Yang pertama, tidak harus di satu orang ya. Maka akan sangat baik kalau microlearning itu sebenarnya satu tim. Konten, merancang konten yang menarik dan efektif. Jadi perlu perlu orang yang punya apa namanya punya kreativitas di dalam menyusun konten ini. Jadi ini baru merancang ya, bukan menulis, merancang konten yang menarik dan efektif. Kemudian desain. Jadi tahu prinsip-prinsip desain bahan pembelajaran kayak tadi ya, bukan main-main gitu ya. Desain-desainnya juga harus cukup serius tapi fun. Nah, itu susah ya. Sudah serius tapi harus fun, itu susah tapi tidak seperti ecek-ecek gitu ya. Maksudnya desainnya tuh betul-betul harus desain yang elegan, menarik dan engaging gitu ya, supaya desain pembelajaran itu tidak asal dibuat gitu. Kalau asal dibuat maka dan tidak punya prinsip. Jadi ini bukan desain gambar saja ya, tapi desain konten. Kalau konten itu tidak dikurasi dengan baik di dalam sistem pembelajaran, dia tidak akan bisa mengikuti dengan benar atau bahkan mungkin meloncat dan dia tidak bukan satu hal yang dipelajari, tapi mungkin beberapa hal dipelajari sekaligus gitu ya. Dan itu tidak efektif.
Kemudian interaktif, jadi mengimplementasikan elemen interaktif. Jadi punya banyak pengetahuan tentang bagaimana interaksi murid, guru belajar, karyawan dan bos, bagaimana saling belajar, antar karyawan bagaimana saling belajar, antar student bagaimana mereka saling belajar. Jadi mempelajari teori-teori interaksi gitu ya, supaya dia tahu microlearning ini bisa engagingnya bagaimana gitu ya. Oke, grafis mampu mengembangkan konteks visual yang menarik dan apa namanya dan elegan. Kemudian menulis. Nah, setelah saudara punya rancangan konten yang konsep gitu ya, yang benar, yang baik dengan kurasi yang tepat untuk bahan pembelajaran, maka saudara perlu kemampuan untuk menulis naskah yang ringkas dan menarik, yang engaging gitu ya. Bukan menulis berdasarkan kalau dulu yang dipentingkan adalah tata bahasa harus benar dan tepat gitu ya. Kemungkinan sekarang untuk micro learning tidak lagi seperti sekarang ada bahasa formal dan informal gitu ya. Jadi walaupun mungkin tidak harus melanggar aturan tata bahasa, tapi cukup informal sehingga itu menarik orang gitu. Kalau itu terlalu formal, terlalu apa namanya ketat atau terlalu kaku, maka itu tidak menarik. Kemudian editing. Nah, perlu skill editing, terutama mengedit bahan multimedia. Jadi selain edit bahasa, tapi juga edit multimedia. Edit multimedia lebih dominan dibandingkan edit isi atau bukan isi. Bukan edit isi ya. Kalau edit isi itu masuk desain apa namanya? Desain pembelajaran ya. Ini edit bahasa, tidak sepenting bahan multimedia, gitu ya. Kemudian analitis harus punya kemampuan analitis terkhusus ketika mempelajari data-data interaksi yang masuk, kemudian menganalisa data-data tersebut, siapa saja yang engage, dan segmentasi yang diperlukan itu apakah sudah mencapai dengan sesuai dengan keinginan dan lain. Jadi harus ada kemampuan analitis. Kemudian ada perlu juga kemampuan komunikasi. Bagaimana menyampaikan info dan konsep itu secara efektif. Jadi ketika kita membuat micro learning, kita perlu orang-orang yang punya social skill yang tinggi sehingga komunikasi itu bisa fluid gitu ya. Komunikasi itu bisa lancar berjalan dan natural ya, tidak seperti membaca. Teknologi akrab dengan LMS, Learning Management System, dan sumber daya digital. Jadi bagaimanapun juga dia harus banyak menggali kemajuan teknologi atau akrab dengan perubahan-perubahan yang terjadi teknologi khususnya dalam apa tools atau alat-alat teknologi yang dipakai untuk pembelajaran supaya bisa selalu up to date. Kemudian adaptabilitas ya, terus mau mengikuti perkembangan zaman. Jadi orang yang membuat atau yang tertarik melakukan macro learning harus punya untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Oke, berikutnya strategi membuat micro learning. Nah, ini sangat disarankan. Membuat micro learning itu, oh ya, aku kepikiran ini ada satu ide bagus nih untuk micro learning. Bisa selesai 3 menit dan itu aku bisa bikin naskah 3 menit dan selesai. Itu cara yang sangat salah sekali ketika membuat micro learning. Ya, sangat disarankan micro learning itu merupakan satu unit pembelajaran, bukan satu video pembelajaran, bukan satu unit pembelajaran. Di dalamnya bisa banyak sekali video. Jadi ini yang disarankan ya, micro learning itu bukan satu artikel dianggap itu sebagai satu dan selesai, tidak. Tetapi itu satu unit pembelajaran. Karena itu sangat disarankan bikin dulu big picture-nya. Saudara mau buat apa? Tujuannya apa? Pokok bahasanya apa? Itu dipikirin dulu di depan gitu ya. Lalu bikin outline. Jadi ini yang sangat disarankan adalah membuat outline atau garis besar seluruh isi atau informasi besar. Kan sebenarnya micro learning itu lahir karena orang mempelajari satu informasi besar itu terlalu payah, terlalu capek, dan terlalu bosan, maka dibikin potongan-potongan kecil. Potongan kecil ini tidak lepas dari seluruh yang besar ini, gitu ya.
Jadi sangat disarankan ketika membuat macro learning itu membuat outline lebih dahulu. Seluruh isi besarnya itu apa. Nah, banyak sekali sekarang ini terkhusus untuk Sabda ya. Kepentingannya adalah bagaimana satu seminar 1 jam, satu seminar Zoom atau seminar 1 jam itu bagaimana bisa dibuat macro learning, ya. Jadi mempelajari dulu satu video seminar entah berdurasi 1 jam, 1 jam setengah, lalu buat garis besar utamanya dulu, melihat big picture-nya apa, keseluruhan dari seminar ini apa. Lalu kemudian langkah yang kedua adalah membuat estimasi berapa topik yang disajikan dalam seluruh isi atau informasi besar ini. Seluruh seminar ini itu mencakup berapa topik. Nah, tadi kan sudah dibuat outline ya, pasti dari pembicara, narasumber sudah ada outline-nya. Nah, dari outline itu lalu dipecah lagi menjadi topik-topik, topiknya apa, bahkan subtopik. Bahkan sangat disarankan itu sebenarnya subtopik gitu ya. Jadi 1 jam setengah seminar itu bisa 15 topik, bisa 30 topik, ya, tergantung gitu, subtopik gitu ya. Oke, jadi setelah membuat outline, lalu pikirkan atau perkirakan kira-kira berapa subtopik yang perlu atau yang ada di dalam seminar itu, lalu perkirakan panjang waktu per topiknya. Misalnya, oke, dari 1,5 jam ini akan bikin 15 subtopik. 5 menit. Masing-masing topik itu nanti akan 5 menit. Jadi total semuanya akan jadi 75 menit micro learning. Itu satu unit pembelajaran, 75 menit total. Nah, tapi itu sering masih terlalu banyak karena kemungkinan tidak sebanyak itu yang diperlukan. Nah, tapi itu tetap penting. Jadi satu unit pembelajaran itu harus lengkap lebih dahulu, baru kemudian bikin prioritas. Fokusnya mau di mana? Dari semua subtopik yang dibutuhkan, pilih yang paling penting untuk menjadi satu unit pembelajaran. Nah, satu unit pembelajaran kalau bisa, maksudnya satu seminar 1,5 jam ini kalau diambil subtopik yang prioritas saja, itu tetap harus secara sistematis dan harus menjadi satu unit pembelajaran, bukan cuma depannya toh, gitu ya, belakangnya nggak digagas gitu ya, atau nggak dibahas tidak. Satu unit penuh mana yang paling penting prioritas dari awal sampai akhir itu kalau dipepet-pepetkan lagi, diprioritaskan lagi, itu kira-kira bisa berapa? Misalnya dari 15 subtopik yang ada sebenarnya, kita pilih 5 subtopik karena mungkin ada 5 agenda. Bisa masing-masing itu pilih satu yang paling penting dari satu agenda itu untuk dibahas. Jadi bisa menjadi 25 menit micro learning. Kalau keseluruhan seminar itu penting, bahkan kadang tidak perlu diprioritaskan karena seringkali di dalam seminar itu ada bagian-bagian yang sebenarnya nggak terlalu penting bisa dibuang gitu ya. Nah, itu perlu diprioritaskan. Tapi kalau keseluruhannya itu tertata rapi dan secara sistematis sudah dibuat dan narasumber itu memang padat berisi dalam seluruh seminarnya, mungkin 15 dibuat menjadi 1,5 jam bisa menjadi 15 topik untuk dibuat masing-masing 5 menit. Jadi kalau masing-masing 5 menit 15 subtopik, seluruhnya itu 75 menit total, itu berarti ada kira-kira 15 menit yang dibuang. Ya, karena 1,5 jam kan 90 menit. Ya, oke. Kalau itu nanti menjadi 5 subtopik saja atau 25 menit total, maka berarti kira-kira ada 1 jam 5 menit yang dibuang dari seluruh seminar itu. Gitu ya. Oke. Berikutnya, ini flowchart atau how to-nya. Nah, akan sangat baik sebenarnya kalau itu pre-seminar itu sudah ada pre-proses dulu. Itu sudah mendapatkan outline dari pembicara. Sudah ada pembagian topik-topik atau subtopik yang saudara bisa lihat, bisa dipersiapkan, gitu ya. Nanti ketika actual seminarnya, saudara lihat, oh ternyata topik ini sebenarnya penting, tapi ternyata pembicara tidak membicarakan itu terlalu banyak, bisa di-cut, gitu ya. Jadi pre-proses itu mempersiapkan sebagai estimasi. Kemudian di seminarnya baru kita melihat actualnya yang benar-benar dijelaskan secara detail yang mana, dan itu yang bisa diambil sebagai potongan-potongan yang lebih baik, gitu ya. Nah, post seminar.
Di post seminar mereview urutan konten. Jadi konten yang tadi sudah outline yang sudah dibawakan, saudara mereview lagi, benar nggak urutannya itu berjenjang menjadi lebih luas atau menjadi lebih dalam gitu ya. Kemudian plan kurasi, jadi merencanakan kurasinya akan seperti apa. Kemudian saudara akan memotong-motong video itu kan, dan saudara akan mengedit mana yang dibuang, mana yang dipakai, diedit dulu ya. Kemudian diedit itu secara kasar ya, maksudnya hanya dipotong saja. Kemudian content creation, jadi konten yang sudah dipotong tadi benar-benar fokus dikerjakan dengan diedit. Apakah ada kesalahan kata, apakah ada jeda-jeda yang tidak perlu. Nah, saudara bisa mengedit itu dengan baik, bahkan mungkin, wah ini ada satu konten yang sensitif, bisa dipotong gitu ya. Saudara dilakukan itu lebih detail untuk satu tiap unitnya, gitu ya. Kemudian persiapkan juga setiap elemen dan ide kreatif, interaktif, desain. Jadi bukan hanya cut dan finish gitu, tapi perlu nggak diberi elemen-elemen khusus yang akan menolong, misalnya dikasih subtitle, kemudian dikasih gambar yang mendukung, atau diberikan contoh yang mendukung. Kalau dia menyebutkan tentang grafik, tapi grafiknya tidak disebut, mungkin bisa di apa namanya dicarikan. Atau dia menyebut satu misalnya museum yang terkenal, oh tapi dia nggak nyebut, tapi dia tidak include gambar. Mungkin bisa dicarikan gambar supaya ketika di apa namanya dijadikan micro learning itu ketika membicarakan tentang kota itu atau museum itu bisa sekaligus orang melihat gambarnya. Jadi ada elemen dan ide interaktif yang bisa ditambahkan untuk memperlengkapi micro learning ini, gitu ya. Oke, kemudian konten packaging. Jadi melengkapi tambahan konten tadi diatur dengan baik, lihat lagi apakah sudah bagus, sudah jelas, kemudian mengintegrasikan dengan yang lain. Karena ini kan bukan cuma satu video. Kalau tadi ada 5 video dari satu seminar, maka 5-5-nya ditata rapi menjadi satu konten packaging yang baik, satu seri gitu, satu set, bisa dibuat brandingnya, jadi ada unsur-unsur tertentu yang selalu ada di setiap video itu sehingga orang tahu bahwa ini adalah sebuah seri gitu ya, dan ada continuation. Kalau saudara sudah menonton ini, silakan lanjutkan dengan ini di bagian paling belakang sehingga dia bisa uh, apa semakin tertarik untuk mempelajari lebih jauh lagi gitu ya. Jadi konten packagingnya sangat penting. Kemudian review dan approval. Saudara sudah jadi, bukan berarti itu sudah selesai. Saudara minta orang lain kasih feedback, gimana? Sudah bagus enggak? Ada orang lain yang bisa kan enggak? Kemudian cek kualitas dan isinya dan keseluruhan desain. Orang-orang yang expert dalam bidang ini bisa melakukan checking dengan lebih baik. Kemudian technical setup, jadi ada integrasi ini nanti akan dimasukkan di platform apa saja. Bahkan kemudian saudara perlu tes dulu, oke di Instagram. Ini kalau di Instagram akan apa namanya akan bagus nggak atau tampilannya akan kelihatan jelas tidak, kata-katanya terlalu kecil tidak gitu ya. Jadi saudara lihat setiap platform mana yang cukup cukup gitu baik untuk dilakukan dengan dites lebih dahulu. Kemudian rilis dan distribution. Jadi koordinasi dengan PJ relasi, bagaimana itu nanti akan ditampilkan, kapan akan ditampilkan, deadline-nya kapan, persiapannya bagaimana, kemudian siapkan juga elemen-elemen promonya, apakah micro learning itu perlu ada brosur tertentu, perlu ada trial atau perlu ada demo apa kecil yang saudara bisa lihat. Ini adalah 5 seri dari video apa-apa-apa gitu ya. Jadi ada intronya supaya orang tahu bahwa ini merupakan satu seri. Kemudian engagement, saudara lempar itu ke komunitas karena sudah selesai dicek, sudah dipromokan gitu ya. Jadi komunitas sekarang bisa menikmati, saudara bisa memonitor feedbacknya, apa saja yang mungkin perlu untuk tambahan atau untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian saudara evaluasi dan iterasi data analisis akan sangat menolong saudara. Ini microlearning sangat disukai. Oh, ini ternyata tidak dibutuhkan ya. Ini ternyata sesuatu yang sangat penting sekali dan perlu di-expand bahkan lebih jauh lagi. Jadi bagaimana ini masukan-masukan ini bisa dianalisa lagi. Ini menjadi continuous improvement. Jadi setiap kali membuat microlearning yang baru itu adalah hasil dari feedback dari sebelumnya sehingga hasilnya akan jauh lebih baik dan semakin baik, itu ya.
Ini hanya contoh saja, misalnya ini post seminar video processing, mereview urutan konten, rujukan dari outline sebelumnya, dilihat lagi apakah sesuai dengan apa yang dia presentasikan, kemudian tentukan topik-topik yang akan dipilih, apakah topiknya memang semuanya dibicarakan dengan baik, pastikan bagian mana yang tidak penting dan yang penting yang akan dibuang, kemudian merencanakan kurasi, mengedit videonya, ekstrak segmen-segmen yang relevan sesuai dengan rujukan, potong edit dan bla 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 bla. Ini hanya contoh saja ya, contoh. Jadi setiap ini bisa dicek dengan checklist supaya saudara bisa tahu bahwa prosesnya berjalan dengan baik sesuai dengan flowchart. Gitu ya, ini juga contoh saja. Nah, ini best practice untuk micro learning. Akses. Kalau micro learning itu sudah disebarkan keluar, gitu ya, tidak perlu orang harus login. Ini yang membuat orang tidak suka untuk mengakses bahan kalau harus ada login, gitu ya. Kemudian koordinasi dengan relasi dan mitra, bagaimana konten ini bisa disebarkan ke segmen-segmen orang-orang yang memang membutuhkannya. Kemudian platform desainnya yang harus yang engaging, gitu ya. Uh, Platform learning dipilih, didistribusikan untuk menjadi bahan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau itu untuk remaja harus yang lebih ceria mungkin, kalau itu untuk guru mungkin harus lebih serius dan ada elemen-elemen referensi yang cukup sehingga dia bisa mengakses ke jurnal dan ke lain-lain gitu ya. Kemudian yang penting adalah hook, bagaimana mempromosikan ini sehingga orang tua kalau serinya ini pasti bagus. Oh, kalau jadi saudara sekaligus membangun branding ya, sehingga apa yang saudara berikan itu orang menjadi tuman gitu ya, menjadi keinginan untuk mengakses lagi. Jadi pastikan ada promo yang jelas, kemudian ada kontak yang jelas, ada komunitas yang dituju, kemudian ajarkan atau kembangkan terus sifat skill untuk continuous learning. Jadi di dalam micro learning itu ada kata-kata, ada hiasan-hiasan yang menolong orang tuh ayo belajar lagi. Ada CTA yang jelas. Kalau di dalam seminar tidak ada, bisa ditambahkan CTA di dalam setiap micro learning atau setiap video atau artikel yang diberikan itu supaya orang itu punya keinginan untuk terus-menerus belajar. Di apa namanya didorong terus belajar dan diberikan referensi kemana dia akan belajar selanjutnya. Gitu ya. Oke, ini tadi referensi.